Siapakah putra Nabi Ibrahim yang dikurbankan? Ismail atau Ishak? Perintah melakukan ibadah kurban didasarkan pada Quran Surat As-Safaat ayat 103-107. Allah berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 103-107. Namun timbul persoalan mengenai siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, apakah Ismail atau Ishak? Berikut jawaban dari kami versi The Sunrise of Java Channel. Kalau dilihat semata-mata pada bunyi ayat dalam surat As-Saffat di atas dengan mempergunakan perkataan hai anakku, terkesan masih samar. Ini memerlukan penjelasan dari Rasulullah Nabi Muhammad, dan beliau telah menjelaskannya. Di antara hadis atau penjelasan, beliau mengatakan bahwa yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail. Kata Nabi Muhammad, aku anak dari dua orang yang disembelih. Maksud sabda Nabi itu ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail dan Abdullah ayahnya. Yang kedua, keduanya pernah hendak disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi, antara lain oleh Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Murdawiyah, yang bersumber kepada sahabat Muawiyah Ra. Riwayat tersebut diperkuat pula dengan riwayat para ahli sejarah dan ahli tafsir. Memang ada sementara mufasir yang terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Mereka mengatakan bahwa yang dikurbankan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail, seperti tersebut dalam kitab yang telah mereka palsukan. Itu yaitu ada ucapan, sembelilah anak bungsumu satu-satunya, yaitu Ishak. Perkataan Ishak adalah tambahan dari orang-orang atau pendeta dari mereka, ahli kitab, seperti kata pengarang tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahba Aziz Zuhaili. Maka perkataan Ishak itu termasuk tambahan dan penyimpangan dari mereka terhadap kitab alam atau urat. Dan jika bukan begitu, maka sesungguhnya Ishak bukan anak bungsu dan anak satu-satunya Ibrahim, melainkan yang disebutkan begitu adalah Ismail sebagai anak satu-satunya, sebab Ishak belum lahir. Perlu diketahui Ismail adalah kakak dari Ishak. Kemudian setelah Ibrahim bersungguh-sungguh untuk menyembelih Ismail, maka Ismail patuh kepada perintah Allah. Lalu Allah memberikan kepada Ibrahim satu anak lagi, yaitu Ishak. Jadi jika kita ulang kembali, apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam manakibnya adalah kuat, yaitu aku adalah anak laki-laki dari dua orang yang mau disembelih. Maksudnya dari keturunan Nabi Ismail dan ayahnya sendiri Abdullah, di mana Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah, pernah bernazar untuk menyembelih anaknya laki-laki. Bila dia dikaruniai 10 anak laki-laki, atau Allah memudahkannya penggalian sumur Zim-Zi'am, maka ketika kedua perkara itu terpenuhi, Abdul Muthalib mengundi, dan anak panah undian itu jatuh kepada diri Abdullah. Tetapi saudara-saudaranya menghalang-halangi Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah, dan mereka berkata, tebuslah putramu Abdullah dengan 100 ekor unta. Lalu Abdul Muthalib menebusnya dengan 100 ekor unta.
Di dalam beberapa asyar yang sahih, disebutkan bahwa yang disembelih itu memang Nabi Ismail, bukanlah Ishak. Demikian riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Taufail, Amir bin Watsilah, dari kalangan sahabat, dan Sa'ad bin Musayyab, Sa'id bin Zubair, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid As-Sisabi, Yusuf bin Mehran, Robi bin Anas, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurdi, Al-Kalbi Al-Qamar, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dan Abu Soleh, dari kalangan tabi'in. Semua mereka itu berkata, anak yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya sebagai berikut. Pendapat ini sangat kuat dari segi riwayatnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat dan dari tabi'in. Hanya sayangnya orang-orang Yahudi sangat dengki kepada orang Arab atas anugerah oler yang diberikan kepada bapak mereka, Nabi Ismail. Lalu mereka membuat kedusta dengan riwayat dalam Taurat, dan mereka mensusupi riwayat-riwayat apa yang disebut Israelia dalam sebagian hadis dan asyar. Kalau kita melihat kitab-kitab ajaran lain, memang dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian 22, ayat 1 disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu. Apakah anak tunggal itu, dan siapakah dia? Anak tunggal pada saat diperintahkan untuk dikorbankan anak yang tidak mempunyai kakak atau adik tentunya waktu itu. Tapi di dalam Kejadian 17:20, 4-27 disebutkan bahwa Ibrahim dan orang-orang di rumahnya diperintahkan untuk disunat atau dihitan. Waktu itu umur Ibrahim 99 tahun. Dan ketika waktu Isya lahir umur Ibrahim 100 tahun. Dan istrinya Sarah 90 tahun. Isya disunat pada umur 8 dari Kejadian. Ayat 21-4. Dari hari kelahirannya, Ismail lahir waktu Ibrahim berumur 86 tahun. Kejadian ayat 6-16. Waktu Ibrahim berumur 99 tahun, ia dihitankan bersama Ismail. Jadi umur Ismail waktu dihitan adalah 13 tahun, yaitu umur Ibrahim 99 tahun. Dikurangi waktu Ismail lahir, ia berumur 86 tahun. Sedangkan Ishak dihitankan 8 hari sesudah ia lahir. Dan Ibrahim waktu itu berumur 100 tahun. Ismail dihitankan pada waktu berumur 13 tahun, sedangkan Ibrahim sudah berumur 99 tahun. Dengan demikian, Ismail lebih tua 14 tahun daripada Ishak, yaitu umur Ibrahim 100 tahun, dikurangi 86 tahun waktu Ismail lahir. Dengan demikian jelaslah, Ismail lebih tua daripada Ishak sebanyak 14 tahun. Dan putra tunggal waktu itu tidak ada lain kecuali Nabi Ismail alaihi salam. Berikut ini adalah 3 pendapat yang memperkuat dalil bahwa Nabi Ismail yang disembelih dan bukan Nabi Ishak. Yang pertama, Nabi Ismail alaihi salam tinggal di Mekah, dan dialah yang membangun Baitullah bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Mekah itulah, tepatnya di Mina, terdapat Al-Manhar atau tempat penyembelihan. Seandainya yang dimaksud adalah Isya, pasti Al-Manhar berada di Baitul Muqaddas, bukan Mina, karena Ishak tinggal di Palestina. Yang kedua, Allah menyifati Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi yang penyabar, sesuai dengan Surat Al-Anbiya ayat ke-85. Karena kesabaran menerima cobaan untuk disembelih, Allah juga menyifatinya sebagai Nabi yang menepati janji. Surat Maryam ayat ke-54. Karena ia bersedia untuk disembelih dan membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menepati janjinya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam merupakan ayah dari Nabi Yakub alaihi salam. Saat Allah memberi kabar gembira
kepada Nabi Ibrahim bahwa ia akan dikaruniai Ishak, sekaligus memberitahu bahwa Ishak nanti akan lahir juga Yakub. Jika yang disembelih itu Ishak, tidak mungkin, karena Allah sudah mengatakan Ishak akan melahirkan Yakub. Secara tidak langsung Allah memberitahu bahwa Ishak akan sampai dewasa hingga melahirkan Yakub, bukan disembelih seperti Ismail saat masih kecil. Seandainya ia mengatakan bahwa diperintahkan disembelih melahirkan Yakub, ini tidak juga mungkin, karena usia Ishak pada saat itu sudah tua. Sementara dalam Al-Quran yang disembelih itu masih usia anak-anak. Ada yang mengatakan 13 tahun. Jelas ini lebih cocok untuk Ismail. Dan ini adalah kesimpulan pendapat yang keempat. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa tanduk kambing yang dulu menggantikan Nabi Ismail alaihissalam digantung di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang berada di Mekah, yaitu Ismail. Seandainya itu Ishak, maka tanduk kambing itu berada di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang terpenting adalah mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Kita dapat meneladani kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi yang sangat dicintai Allah. Demikian juga diri Ibrahim sangat mencintai Allah, sampai-sampai dijuluki Khalifatullah atau kekasih dia Allah. Hanya saja kecintaannya hampir terduakan setelah ia memiliki anak, sampai akhirnya diuji oleh Allah untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan masih murni. Seolah-olah Allah berkata, "Jika cintamu masih murni padaku, sembelihlah putra yang sangat engkau cintai itu, yang telah menyebabkan kau menduakanku." Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan potret keluarga yang sangat taat kepada Allah. Ibrahim sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dengan ikhlas memenuhi perintah Allah untuk menyembelihnya. Sedemikian juga si anak. Begitu mengetahui hal itu merupakan perintah dari Allah, ia langsung menerima tanpa adanya penolakan. Kita juga semestinya meneladani jiwa rela berkorban di jalan Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak mau mengorbankan harta untuk disedekahkan kepada fakir miskin, atau berkurban di hari raya Idul Adha. Ketaatan keluarga Nabi Ibrahim juga mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Di antaranya, keturunan Ibrahim menjadi orang-orang soleh. Bahkan Ibrahim dijuluki Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nabi-nabi setelahnya merupakan keturunan darinya. Jika kita menyebutkan nasab Nabi Muhammad SAW, pasti akan sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua bisa mencontoh ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarga yang taat kepada Allah. Jika Ibrahim yang disuruh mengorbankan putranya, sudahkah kita berkurban minimal seekor kambing di hari raya Idul Adha ini?